Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita didatangkan ke tempat ibadah Tengger ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Marilah kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan memujikan Kala Ku Cari Damai.
syukur Tuhan. Terima kasih. Hanya puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk hamba-hambamu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkatinya. Kami berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga percaya Engkau akan memberkatinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum sempat hadir. Kami percaya Engkau sampaikan, tibakan di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami bisa merasakan sukacita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau begitu sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus tempat ini Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami merasakan sukacita. Dan firman-Mu yang mungkin akan kami dengar Tuhan akan menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita masih tetap berdiri dan kita akan pujikan lagu dengan sedikit gembira supaya kita bersemangat di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bila Roh Allah ada. Mari Bapak Ibu kita bergoyang memuji Tuhan. Di dalam memuji Tuhan. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sebentar ya Bapak Ibu. Kalau Daud memuji Tuhan dengan sukacita, dengan menari-menari tanpa menghiraukan kanan kiri, nyanyian kita, pujian kita hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bulatkan hati kita. Kita serahkan gerak tari-tarian kita untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
Silakan duduk. Kalau kita mengikuti Tuhan, hidup kita itu terasa indah sekali. Dan dikala kita merasa damai, kita itu dekat dengan Tuhan Yesus. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita pujikan satu kali lagi. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadikan rema di dalam kehidupan kita, dan pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Baiklah, kita pujikan jiwaku. Bersyukur kami kembali kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Engkaulah Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap hati kami yang mendengarkan Tuhan, agar ketika benih kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, boleh berakar dalam hidup kami dan boleh berbuah dalam tindakan kami, sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, mereka melihat ada buah Kristus di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya, khususnya ya Jemaat Tengger, Bapak Ibu yang sudah mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Judul kebenaran firman Tuhan kali ini joy, sukacita Bapak Ibu. Tapi kita akan bicara tentang joyful, sukacita yang penuh. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Hari ini hari pertama kita ya datang ke Surabaya itu paling lama Bapak Ibu. Biasanya kita kalau dari kampus tuh datang paling telat itu jam 4 lah, jam 4.15. Tapi kali ini kita sampai di Darmo tadi itu jam 6:15. Wow. Dan judul khotbahnya sukacita gitu kan Bapak Ibu. Dan yang saya rasakan adalah kehilangan dari judul khotbah saya pada hari ini Bapak Ibu. Saya tadi itu di Grab itu awalnya saya datang pakai kaos, terus saya pakai sendal. Tapi karena saya lihat Mas Thomas sudah bilang
Kaleb, kamu udah di mana? Baru di mana gitu? Aduh, ini kayaknya telat, saya tidak perlu mandi lagi nih. Akhirnya saya minta sama Mas Grabnya, Mas minta maaf ya, saya ganti baju dalam mobil gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya berpakaian di dalam mobil dan saya sampai di gereja ini ya, kalau berdasarkan mood seakan-akan tidak mood ya Bapak Ibu ya. Karena kurang persiapan, jadi kayak gimana? Pertama saya pikir gini, nanti ketika saya sampai di Darmo, saya naik ke lantai kedua, saya mau baca dulu lagi, baru nanti pelan-pelan baru bisa sampai ke sini. Ini enggak secara gebut-gebutan. Tetapi kali ini kita mau lihat Bapak Ibu bahwa sukacita itu tidak dipengaruhi berdasarkan keadaan Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini adalah kunci menemukan sukacita. Boleh di next. Oke Bapak. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu dikatakan seperti ini. Sukacita itu adalah hati yang sedang bersuka, atau kalau boleh digambarkan girang hati. Jadi Bapak Ibu, sukacita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pengertian umum adalah ketika jiwa kita sedang bersorak-sorak atau jiwa kita mengekspresikan bahwa ada senyuman pada wajah kita Bapak Ibu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu itu. Lalu menurut dunia Bapak Ibu, apa itu sukacita? Kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika kita tanya pada orang-orang, apa definisi daripada sukacita? Atau apa yang bisa membuat kamu bersukacita? Maka hal-hal yang tertulis di sinilah Bapak Ibu yang bisa digambarkan orang untuk mengatakan dia bersukacita. Pertama, ketika dia memiliki pangkat dalam hidupnya. Pasti ketika seseorang memiliki pangkat, maka dia katakan, yes, saya bersukacita. Lalu kekayaan Bapak Ibu dan ketenaran. Hal-hal ini adalah hal-hal yang orang dunia katakan yang bisa membuat saya menjadi bersukacita, atau bisa membuat bibir saya di wajah saya ini naik ke atas bukan turun ke bawah, ya Bapak Ibu. Dunia katakan seperti itu. Tetapi benarkah Bapak Ibu faktanya kalau hal-hal yang dituliskan di depan ini bisa membuat orang lain bersukacita? Kita next Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kekayaan. Kekayaan yang selalu diimpi-impikan semua orang, bahwa dengan kekayaan saya akan bersukacita, bahwa ketika saya kaya saya akan berbahagia. Karena ada orang yang bilang begini, lebih bagus saya menangis di atas Lamborghini daripada saya menangis di atas becak kah? Itu jauh lebih bagus, orang bilang begitu. Jadi kekayaan itu bisa menimbulkan sukacita. Tapi kalau kita garis bawahi, tetap kan bukan sukacita karena ada air mata, tahu Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu, kekayaan Adolf Merkel, miliarder dari Jerman Bapak Ibu. Kalau udah kita katakan miliarder lah gitu ya Bapak Ibu, Jerman, dan ini pada tahunnya sebelum krisis moneter Bapak Ibu, dia adalah orang terkaya. Kalau dia bilang miliarder berarti pada zaman itu mata uang masih agak, kalau dihitung-hitung ke sekarang dia bukan miliarder Bapak Ibu, tapi mungkin triliunan yarder gitu ya kira-kira Bapak Ibu kalau dibahasakan. Apa yang terjadi dengan Bapak ini, Bapak Adolf ini Bapak Ibu, sekalipun dia punya kekayaan, tetapi dia, kita lihat Bapak Ibu, mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, yaitu menabrakkan diri ke rel kereta api. Kalau orang mungkin menggambarkan Bapak ini, aduh, anggaplah Bapak Ibu kita adalah seseorang tetangganya lah Bapak Adolf ini. Kita lihat dia punya rumah. Yes, kalau orang Papua bilang, yes kon, itu rumah gede sekali kak gitu. Atau orang Batak, agak ya mam, balgahian jabuna. Ada yang bahasa, ada yang orang Batak Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke. Kalau bahasa Jawanya saya nggak tahu Bapak Ibu. Besar kali rumahnya gitulah. Ketika lihat lewat dari depan rumahnya Bapak miliarder ini, pasti orang akan berkata, wow, itu orang bersukacita. Kenapa? Di dalam rumahnya sepertinya udah ada kolam berenang. Nggak perlu pergi ke kolam berenang bayar 20.000 untuk berenang ngajak anak Bapak Ibu. Baru nggak perlu dia pergi untuk ke dokter atau ke rumah sakit Bapak Ibu. Karena di dalam rumahnya udah lengkap segala fasilitas. Karena kekayaan bisa menimbulkan segala sesuatu yang mustahil bagi kita ada di rumahnya Bapak Ibu. Jadi ketika orang lewat dari depan rumahnya, orang akan berkata, beruntung sekali dia. Dan kita akan beranggapan bahwa dia bersukacita. Tetapi ketika mungkinlah Bapak Ibu ada seseorang, mungkin tukang bakso, lewat dari depan rumahnya yang selalu berkata, wow dia beruntung, wow dia beruntung. Lalu lihat televisi Bapak Ibu, lalu ada berita bahwa dia meninggal dengan cara yang tragis, menabrakkan diri ke rel kereta api. Maka itu akan kontra dengan pikiran Bapak Ibu, bertentangan. Berarti
tidak selamanya kekayaan itu sukacita. Benar toh Bapak Ibu? Biasanya orang kaya itu jarang bersukacita, karena semakin kita kaya semakin banyak beban pikiran Bapak Ibu. Uang listrik semakin tinggi, biaya sekolah anak lebih tinggi. Ya itu orang kaya Bapak Ibu. Karena gak mungkin orang kaya sekolahkan anaknya di negeri toh Bapak Ibu. Pasti pilih yang high school begitu. Jadi pikirannya lebih banyak, pikirannya selalu ke usaha. Nanti kalau nggak laris, nutupin yang ini, nutupin yang itu seperti apa. Jadi kekayaan Bapak Ibu tidak selamanya bisa menghasilkan sukacita. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat, apa yang kata dunia itu membuat orang lain bersukacita? Kekuasaan. Sering kali orang berkata kayak gini, andailah saya menjadi anaknya Pak Jokowi, jadi Mas Gibran, kayaknya saya paling bahagia sekali lah. Kalau lewat dari jalan terus orang lihat, mas foto mas foto gitu kan, bahagia. Kekuasaan. Kalau saya jadi Mas Gibran nih kayaknya orang gak pernah pandang saya dengan mata sebelah kayak buta satu, tapi orang kan selalu tersenyum, oh itu anak presiden gitu, dihargai. Kalau Mas Gibran berkunjung Bapak Ibu ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Saya rasa Bapak Ibu kita kasih dia di kursi yang terbaik yang ada depan rumah kita, yang ada di dalam rumah kita Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau yang nyanyi-nyanyi andaikan Gayus datang ke rumah kita, mungkin kita berkata khusus, gak ada uang mas. Beda toh penyambutan kepada orang yang punya kekuasaan dengan orang yang enggak. Makanya sering sekali Bapak Ibu bahwa kekuasaan ini dikatakan bisa menghasilkan sukacita. Tetapi boleh kita lihat lagi Bapak Ibu, presiden daripada Brazil, yang dikatakan presiden Bapak Ibu menjadi orang nomor 1 di negeri itu, bukan orang nomor 2, bukan DPR aja udah bangga, wali kota pun udah bangga, camat aja lah dulu Bapak Ibu, atau ketua RT lah udah bangga Bapak Ibu. Bangga tuh ketua RT ketika tetangga, oh ini Pak RT pagi gitu, disambut. Apalagi lah presiden. Tapi apa yang terjadi dengan Bapak Presiden Getulio ini, Vargas Bapak Ibu, Getuli Vargas, dia mengakhiri hidupnya dengan cara menembak jantungnya sendiri. Dari tadi kita lihat Bapak Ibu, orang-orang yang katanya bersukacita ini malah bunuh diri dengan cara yang tragis. Tabrakan diri ke rel kereta api, lalu yang Bapak terakhir ini dia menembak jantungnya sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kira-kira dari yang kedua kita bahas, kita bisa tahu Bapak Ibu, walaupun dunia berkata kekuasaan, kekayaan itu bisa membuat orang lain bersukacita, tapi pada faktanya tidak selalu Bapak Ibu. Anggaplah Pak Jokowi Bapak Ibu, gak selalu Pak Jokowi bersukacita, karena di samping ada pendukung, maka ada juga Bapak Ibu yang ya begitulah Bapak Ibu, demo yang gak suka Bapak Ibu. Ya dalam hidup kita ini akan selalu namanya akan ada orang yang kontra ke kita, ada orang yang pro ke kita. Ya itu tergantung orangnya aja Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyikapi. Tapi kalau kita lihat Pak Jokowi santai lur gitu aja ya Bapak Ibu ya. Tetapi bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa kekuasaan itu nggak selalu menjamin orang itu bersuka cita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat dunia berkata ketenaran Bapak Ibu. Saya boleh ambil Michael Jackson, mungkin yang lebih familiar ya Ibu dari telinga kita. Tapi sebenarnya banyak juga artis-artis lain. Kalau dibilang ketenaran ini bisa membuat orang lain bersuka cita, toh iya toh, selalu yang tampil di TV mukanya. Selalu ketika kita buka TV dia wajahnya aja yang selalu timbul, dan semua orang mengenalnya. Dan ketika semua orang mengenal kita, maka kita akan merasa saya berbahagia gitu. Kalau kita lah Bapak Ibu lewat atau kita pergi ke pasar, selain daripada keluarga kita atau sahabat kita, nggak ada yang panggil kita. Ya lewat aja di situ toh Bapak Ibu. Kita lewat ya orang biasa-biasa aja ya, karena memang status kita orang biasa Bapak Ibu. Tapi coba andai Michael Jackson masih hidup lewat di pasar Bapak Ibu Surabaya, saya rasa akan terjadi kerumunan dan akan melanggar protokol kesehatan COVID Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada ketenaran dalam dirinya. Dia menjadi orang yang selalu idola bagi orang lain. Makanya bisa dikatakan, wow, sepertinya kalau saya terkenal nih, saya bahagia. Makanya kalau Indonesia dikatakan Bapak Ibu sekarang, hanya supaya demi tenar, ya logika di bawah dibuat Bapak Ibu. Hal-hal yang gak nyambung-nyambung tuh dibuat jadi ketenaran. Sesuatu yang kayak kita lihat ini gak prestasi loh, kok orang lain pada suka gitu ya Bapak Ibu.
Demi sebuah ketenaran, Bapak Ibu, anak-anak muda sekarang ya banyak melakukan hal-hal yang kalau kita orang tua atau kita orang yang baik melihatnya sepertinya ini tidak baik, seperti itu Bapak Ibu. Ya kayak anak-anak muda Bapak Ibu, karena saya di SMA negeri Bapak Ibu, bukan di swasta. Jadi saya lihat bagaimana kehidupan ya waktu-waktu zaman saya SMA, kehidupan pergaulan itu memang sangat bebas Bapak Ibu. Ya anak-anak muda itu sangat ingin lah Bapak Ibu dia menjadi pusat perhatian di sekolah, atau dia menjadi orang dipandang di sekolah dengan cara apapun Bapak Ibu. Ya dengan tawuran kah, dengan merokok kah, atau dengan narkoba Bapak Ibu. Asalkan itu bisa membuat dirinya dikenal. Katanya ada teman saya pernah berkata seperti ini, loh yang penting coba kami kalau udah tamat nanti pasti guru akan kata, ih dulu aku kangen kalah sama anak yang nakal itu gitu loh. Karena namanya diingat, coba kalian yang orang kutu buku ini cuman gitu-gitu aja di sekolah, terus udah tamat mana diingat kalian sama guru. Datang kalian ambil ijazah, namanya siapa ya, anak saya lupa gitu. Kata mereka gitu. Tetapi menurut saya ini ketenaran yang tidak baik. Karena pada dasarnya ya guru pun kangen dia, bukan kangen sih, guru ingat dia ya karena kejahatan toh. Ya toh juga kalau gurunya punya anak pasti sama anaknya dibilang jangan ikut ya bang itu ya, malu kita. Toh juga gitu toh Bapak Ibu. Jadi ketenaran tidak selamanya juga Bapak Ibu membuat orang bahagia. Lihat akhir hidup dari Michael Jackson Bapak Ibu, dia mengakhiri hidupnya dengan meminum obat tidur setiap malam hingga akhirnya dia overdosis Bapak Ibu. Ada sisi mental yang rusak dalam Michael Jackson ini Bapak Ibu. Ketika seseorang baik-baik aja Bapak Ibu, dia nggak akan berpikir untuk menenangkan diri Bapak Ibu. Kenapa Michael Jackson bisa minum obat tidur tiap malam? Ya mungkin kalau kita katakan, oh mungkin dia insomnia, nggak bisa tidur. Kan kalau orang insomnia memang sulit tidur, bukan kadang selalu ada masalah, tapi ada memang orang beberapa yang memang kesulitan tidur. Mungkin karena terganggu kesehatan atau karena ada sesuatu dalam diri, tapi bukan karena selalu ada masalah kata orang Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat Michael Jackson setiap harinya dia minum obat tidur. Tetapi ketika kita lihat dia orang berbahagia, dia kaya iya, artis lagi. Tapi kok minum obat tidur? Berarti ada sesuatu Bapak Ibu dalam dirinya yang membuat dia nggak bisa bersuka cita. Akhirnya untuk menenangkan dirinya, dia memilih mungkin untuk ambil ya kalau orang kayak kita Bapak Ibu mungkin Antimo biar bisa tidur malam-malam. Minum Antimo 2 biji. Dia kira dalam bus kapal, rupanya dalam kamar. Karena mama saya lakukan itu. Dia pikir ketika banyak masalah apa segala macam minum Antimo kah? Ya kalau Michael Jackson sekelas Michael Jackson nggak mungkin Antimo Bapak Ibu yang 2000 per tablet, pasti yang mahal lah. Dia pasti ngambil obat lalu dia bisa tidur Bapak Ibu. Akhirnya karena ketergantungan, akhirnya dia digantungkan juga dengan obat tidurnya itu, nyawanya hilang Bapak Ibu, digantung. Habis sudah. Bisa kita katakan Bapak Ibu juga tidak selamanya ketenaran itu bisa membuat orang lain bersuka cita Bapak Ibu. Ini lagi Bapak Ibu, kita lihat yang terakhir Bapak Ibu, kata dunia ya, kecantikan itu membuat orang lain bersuka cita. Kalau laki-laki ketampanan, ya kan biasanya kalau di kita ya Bapak Ibu ya, anak-anak muda kalau udah dibilang good looking, jalan aja udah ada yang manggil piwit gitu. Udah pasti akan ada yang berpikir dalam pikirannya, aduh kayaknya saya harus minta nomor ini anak ini, wajah dia terlalu membuat saya terpesona. Kalau cewek Bapak Ibu, cowok gitu ya, saya kan cowok kan Bapak Ibu, ketika lihat cewek yang cantik itu pasti pikiran kita bagaimana ya, aduh gimana saya mendekati dia gitu. Atau ketika dia mendekat kita nggak akan ilfil, kita akan mendekati dia dan ya karena good looking tadi. Dan jadi seakan-akan orang yang good looking ini selalu berbahagia. Kenapa? Karena akan banyak orang yang menghampiri dia. Tapi cobalah yang mukanya kayak saya ini Bapak Ibu, ya cukup-cukup lah untuk menjadi manusia, kata mama saya kayak gitu. Saya yang berusaha untuk bergaul dengan orang Bapak Ibu, sulit gitu kan. Makanya dibilang yang punya kecantikan, yang punya ketampanan ini berbahagia. Saya punya teman Bapak Ibu orang Manado. Ya kita tahu orang Manado itu kan mukanya selalu kayak orang-orang China gitu ya, ganteng. Kita berteman. Ketika saya jalan dengan dia ya so pasti banyak mata yang menuju. Saya terlalu pede kalau mata itu untuk saya Bapak Ibu. Tapi faktanya tidak. Mata itu tertuju pada teman saya so pasti.
Adalah seorang perempuan Bapak Ibu datangin saya. Kak, aduh saya udah paling berbahagia nih. Iya deh gitu kan. Kak boleh minta nomor temannya. Yang dari senyum langsung kayak, oh ntar ya. Kayak gitu Bapak ya. Makanya kadang dunia katakan kecantikan dan ketampanan ini bisa membuat orang lain berbahagia Bapak Ibu. Tetapi marilah kita lihat Bapak Ibu artis papan dunia ini, artis papan atas dunia ini Bapak Ibu, Marilyn Monroe. Mengakhiri hidupnya sama dengan Michael Jackson. Dia minum obat tidur Bapak Ibu hingga overdosis Bapak Ibu. Enggak selamanya Bapak Ibu kecantikan bahkan ketampanan membuat orang lain berbahagia. Karena banyak tuntutan dalam diri mereka Bapak Ibu. Coba ada orang cantik, terus rupanya dia nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Percuma kamu cantik. Bodohnya kau. Orang Batak ngomong langsung kayak gitu Bapak Ibu. Tegas. Jadi kayak seakan-akan mereka yang good looking ini juga harus good segala hal kayak gitu Bapak Ibu. Ketika mereka dilihat rendah langsung jangan dekati dia, katanya aja mukanya itu cantik. Aduh malu, nanti kau yang susah pas kau dapati dia dalam hidupmu. Kayak gitu Bapak Ibu. Atau saya dekatilah Bapak Ibu konteksnya dengan teman saya. Teman saya ini orang Manado ini terlihat tampan Bapak Ibu. Saya berpikir kayak gini, bahagia kali dia ya. Saya lihat Bapak Ibu WhatsApp dia tuh grup asrama perempuan. Cynthia, Cintio, Cintini, semua ada. Dari abjad A sampai Z lengkap Bapak Ibu. Dari Askia sampai Jin atau apalah. Tiba kalau saya buka WA, abzannya ada yang hilang timbul Bapak Ibu. Dari C dulu dimulai lompat ke M. Mario Martin laki-laki ya sih Bapak Ibu. Baru C, Johannes, gitu Bapak Ibu. Kalau udah kembali ke nama-nama cewek, Salsabila, Siekina atau siapakah itu cuma 1-2 Bapak Ibu. Dan makanya ketika sisi laki-laki saya melihat itu kayak bahagia kali lah kau ya. Dia nggak perlu cari cewek Bapak Ibu. Dia cuma perlu melihat WA-nya dan mulai melihat kira-kira yang cocok dengan saya yang mana. Oh ini, tinggal chat P 5 detik kemudian, iya bang. Tibalah kembali pada saya P 2 tahun kemudian. Iya ada apa gitu. Kayak gitu Bapak Ibu yang terjadi ketika ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu bahwa setiap orang itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi semua orang itu sebenarnya punya keindahan tersendiri, keautentikannya sendiri. Jadi dunia saja yang mengatakan ada cantik dan tampan di mata Tuhan itu semuanya sama atau Bapak Ibu. Karena Tuhan yang ciptakan semua autentik. Cuman ya kita bicara fakta yang terjadi di bumi ini gitu ya Bapak Ibu. Seakan-akan terjadi perbedaan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi itulah Bapak Ibu, nggak selamanya sukacita itu berbahagia. Dan teman saya ini juga karena dia teman dekat saya, nggak selamanya juga dia bahagia Bapak Ibu. Ketika dia dekat dengan si ini, baru dia mau berteman dengan si, anggaplah Glory. Udah baper si Glory minta pacaran. Berteman lagi dengan si B, si Butet. Udah baper lagi minta pacaran, ya kan stres lah Bapak Ibu. Karena kan nggak mungkin dalam kekristenan kan nggak ada yang namanya nikah banyak-banyak. Satu aja cukup toh Bapak Ibu. Makanya juga nggak selamanya bersukacita orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita katakan Bapak Ibu, sukacita dunia itu pada dasarnya adalah semu atau sementara Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu, fake smile. Sukacita palsu Bapak Ibu. Mungkin yang kita perlihatkan ke dunia itu adalah senyuman manis kita Bapak Ibu. Saat kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, ya kan kita nggak mungkin lah memperlihatkan muka-muka kita yang bagaimana gitu ke orang-orang kan Bapak Ibu. Kita akan selalu berusaha tersenyum di depan orang. Kita akan selalu berusaha untuk tampil baik di depan orang. Tetapi ketika kita sampai di kamar kita sendiri Bapak Ibu, kita berjumpa dengan cermin, baru kita tahu muka kita yang sebenarnya itu Bapak Ibu. Turun semua bibir ke bawah Bapak Ibu. Kerutan mulai muncul di wajah semuanya Bapak Ibu. Itu fakta. Memang pada dasarnya Bapak Ibu ketika kita di dalam kamar, makanya dibilang adalah kamar itu rahasia kita. Karena di dalam kamar lah semua yang kita punya dalam diri kita ekspresikan. Mau marah, lari ke kamar. Kunci kamar, tunjukkan. Kalau yang rohani, berdoa ke kamar. Ambil bantal, peluk. Kristus, Raja dan Tuhanku. Gitu. Akan selalu pergi ke kamar. Tapi ketika keluar dari kamar, pasti langsung kayak kaca Bapak Ibu. Oke, bisa. Halo Bapak Ibu, shalom gitu.
Tetapi pada dasarnya semua itu adalah senyuman palsu Bapak Ibu. Kalau kita bongkar Bapak Ibu diri kita ini sebenarnya banyak sekali yang fake. Atau banyak sekali yang sebenarnya tidak sesuai. Dan kita tidak aware dengan diri kita. Yang kita perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Ya inilah Bapak Ibu yang saya bilang tadi. Bahwa sering sekali dunia itu hanya menimbulkan sukacita palsu tadi Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana pandangan Alkitab. Sukacita apa yang Alkitab mau ajarkan kepada orang-orang percaya? Apa yang Yesus maksud dengan sukacita Bapak Ibu? Kita bahas Bapak Ibu. Ketika kita bongkar Alkitab Bapak Ibu atau kita selidiki, ya sukacita Bapak Ibu kita lihat dalam terjemahan-terjemahan aslinya ya pada intinya Bapak Ibu, mau itu pun dari Ibrani maupun itu Yunani. Dasarnya itu adalah Bapak Ibu, sukacita itu bukan soal mood kita Bapak Ibu. Sukacita itu bukan soal kondisi keadaan kita saat ini. Bukan soal label yang ada pada nama kita. Anggaplah misalnya Sucipto, MDiv, MTH, segala macam gelar-gelar. Atau Bapak Haji Kian kayak gitu. Atau Pak ini kah, insinyur kah. Bukan soal label yang ada pada nama kita. Dan sukacita itu juga bukan soal apa yang terlihat dalam diri kita Bapak Ibu. Juga bukan bicara soal wajah kita yang menunjukkan semringah. Bukan itu yang kata Alkitab mengenai sukacita. Bukan soal juga rumah kita yang menggambarkan kemegahan. Bukan juga Bapak Ibu, tapi Alkitab katakan sukacita yang dia maksud adalah berdasarkan kualitas atau watak kita dalam menyikapi keadaan hidup yang kita miliki Bapak Ibu. Sudut pandang kita terhadap kenyataan hidup, realita hidup itu yang disebut dengan sukacita Bapak Ibu saat kualitas dan watak kita ini baik Bapak Ibu. Bukan kualitas buruk begitu Bapak Ibu. Kita bisa tahu Bapak Ibu kalau barang branded mahal toh Bapak Ibu. Karena apa? Ada kualitas Bapak Ibu. Tapi ketika mencoba-coba Bapak Ibu kayak KW, mungkin bisa aja sama. Tapi coba lihat Bapak Ibu, ya mungkin kalau LV Bapak Ibu bisa sampai 10 tahun masih sama warnanya. Coba LV Mix Jet combo gabung Bapak Ibu, buatan tanah air. Sebulan warnanya pertama merah maron, terus kok lama-lama jadi merah darah. Ya begitu Bapak Ibu, ketika kualitas tadi itu nggak sesuai Bapak Ibu, hanya ingin mencoba-coba, tetapi bukan berdasarkan dirinya. Ketika barang branded itu memang dirinya mahal, memang pada dasarnya mahal, kualitasnya bagus, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dirinya. Dan dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ketahanannya lah yang diperlihatkan kepada orang. Makanya dikatakan, wow memang bagus. Tetapi ketika mencoba-coba kayak KW Bapak Ibu. Saya pernah pakai jam tangan KW Bapak Ibu, kan biasanya kalau jam tangan itu kan Rolex kan Bapak Ibu. Saya Rolex. Di Shopee harganya cuma 70.000. Tapi bentukannya memang kayak Rolex benaran gitu Bapak Ibu. Ya kalau Rolex di aslinya 2 juta ya Bapak Ibu. Tapi saya beli yang 70.000. 2 kali pakai lepas talinya. Kan ketawa teman saya, kok Rolex cepat putus ya talinya. Dan saya nggak mau berbohong juga itu KW. Dan saya nggak mau juga mengaku itu KW. Ya biar aja, diam aja gitu Bapak Ibu. Ya itulah Bapak Ibu, kualitas itu akan menggambarkan Bapak Ibu. Kita kembali Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita lanjut Yusuf Bapak Ibu. Ini sukacita yang sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita belajar dari seseorang yang dikanonkan ada namanya dalam Alkitab kita, Yusuf Bapak Ibu. Coba kita bicara tentang Yusuf Bapak Ibu, maka itu akan kontra dengan pikiran kita. Kontradiksi, berlawanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika kita lihat nama Yusuf, yang kita pikirkan adalah jual, digoda, penjara, kesedihan. Berlawanan Bapak Ibu ketika kita lihat Yusuf. Tetapi sukacita yang sebenarnya Bapak Ibu ketika kita melihat gambaran atau role model yang Tuhan kasih contoh dalam Alkitab melalui Yusuf Bapak Ibu. Kenapa bisa dikatakan Yusuf adalah orang yang bersukacita? Karena dia adalah pribadi Bapak Ibu yang positif. Dia adalah pribadi Bapak Ibu yang memandang segala sesuatu dengan hikmat Allah. Makanya bisa dikatakan Bapak Ibu, Yusuf ini keadaannya memang nggak dipengaruhi begitu. Ya walaupun Bapak Ibu dalam sisi kemanusiaan Bapak Ibu, kita memang harus jujur dengan mental health yang kita punya. Kita memang harus jujur dengan keadaan kita.
Tetapi bukan begini Bapak Ibu. Yusuf bukan karena keadaannya membuat dia menjadi ikut atau termakan dengan keadaan sikap hidupnya. Contoh Bapak Ibu ya, ketika Yusuf digoda sama istri Potifar. Yang saya tarik begini Bapak Ibu. Yusuf itu adalah orang yang dijual sama saudara-saudaranya. Sakit hati yang dia punya harusnya menghapuskan Tuhan dalam hidupnya. Loh Tuhan mana? Lah katanya mimpi. Lah katanya gandum saya yang berdiri tegap. Loh katanya saya mataharinya. Tapi faktanya saya yang dijual. Yang jual bukan orang penculik yang datang ke rumah saya. Saudara sedarah dengan saya. Bapak Ibu, ketika kita lihat ada kejadian yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, seperti Yusuf lah anggap, dijual sama keluarganya. Biasanya kalau kita punya masalah, kita lebih dekat dengan dosa Bapak Ibu. Iya toh. Coba kita lagi nggak suka dengan hari kita Bapak Ibu. Atau mungkinlah karena kita ada kasus-kasus dalam rumah tangga. Akan lebih mudah Bapak Ibu marah dan membentak anak. Ya begitu kira-kira Bapak Ibu. Ketika kita juga belajar di teologi mengenai sistem kekeluargaan. Bisa aja Bapak Ibu ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga yang membuat emosi tidak stabil, lalu lihat anak, bisa jadi dosa Bapak Ibu. Makanya sering kita lihat di berita adalah mama bunuh anak, masukkan ke dalam air sampai anaknya tewas. Karena memang Bapak Ibu ketidaknyamanan itu akan menimbulkan sebuah dosa dalam hidup kita atau keinginan untuk berbuat dosa. Makanya ketika kita lihat Yusuf, dia itu positif orangnya, pribadinya. Makanya ketika datang Tante Potifar, harusnya Yusuf bilang berkata, go. Karena kesakitan hidup yang dia punya. Udah dibuang, dia padahal dia anak kesayangan, lalu jadi pembantu di situ. Ya, akhirnya memang Tuhan mempercayakan dia menjadi orang yang mengurus rumah tangga itu. Tapi sakit hati itu loh Bapak Ibu. Yang merasa kayak jadi pembantu akibat dijual. Harusnya Bapak Ibu, boundaries atau pertahanan dirinya hancur, tapi tidak Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang mendapat kejahatan itu akan cenderung berbuat kejahatan Bapak Ibu, karena nggak tahu lihat yang baik begitu. Tetapi bisa Yusuf ini ketika digoda sama Tante Potifar, dia bisa menolak. Dan akhirnya dia lari. Ya pada akhirnya juga jutol lagi, penjara lagi, masalah lagi. Tetapi itu Bapak Ibu, ada sukacita dalam diri dia. Dia nggak berpikir sukacita saya dapatkan ketika mungkin dengan tuan saya gitu, majikan saya. Atau dia nggak berpikir saya akan bersukacita saat saya korupsi kah. Saya jual ini kendil-kendil yang ada dalam rumahnya si Potifar ini kayaknya mahal ini. Nggak berpikir dia kayak gitu Bapak Ibu. Dia nggak berpikir ketika ada di lihatnya keledai-keledai orang kaya atau Bapak Ibu zaman dulu banyak unta apa segala macam dalam rumah itu. Dia kepercayaan Bapak Ibu. Bisa jadi dia bendahara. Bisa jadi dia jual yang nggak diketahui lah. Anggaplah itu binatang beranak. Terus dia bilang, oh Pak beranaknya 4, padahal 10 gitu. Dia jual 6. Kaya dong dia secara diam-diam. Tapi tidak Bapak Ibu, dia tidak menghasilkan suka-suka cita dari situ. Kenapa? Karena dia bergantung pada Allah. Ketika Allah Bapak Ibu ada dalam diri kita, maka sukacita yang ada di luar seakan-akan tidak berarti Bapak Ibu. Ketika Allah ada pada diri manusia itu sendiri, maka orang itu akan merasa bahwa sukacita yang ada di dunia itu terlalu rendah derajatnya dengan sukacita yang saya dapat dengan surga itu sendiri. Allah yang memberikan itu sendiri Bapak Ibu. Makanya ketika kita lihat pada akhirnya, kita lihat Kejadian 50 ayat 20 Bapak Ibu. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu kitab kita dalam Kejadian 50 ayat 20. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kejadian 50 ayat yang 20. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
orang yang tersakiti, orang yang terzolimi lah dikatakan Bapak Ibu, yang selalu mendapat kepahitan-kepahitan dalam hidupnya. Keadaan dia seakan-akan tidak sesuai dengan yang dia mau, tetapi dia bisa masih berpikir bahwa itu untuk kebaikan. Bapak Ibu, memang selalu dalam hidup kita ini apa yang kita harapkan minim terjadi. Yang nggak kita harapkan meludek, lubes, banyak terjadi Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Apakah itu akan mengganggu sukacita kita? Bapak Ibu, sukacita bukan soal senyum kita tadi Bapak Ibu, tapi kualitas kita atau watak kita berpikir bahwa semua itu adalah untuk kebaikan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak merencanakan hal-hal lain dalam diri kita Bapak Ibu. Sehingga ketika masalah terjadi dalam hidup kita, lalu kita berpikir untuk mana nih jembatan yang paling tinggi? Saya mau lompat dari atas. Atau Bapak Ibu menggantungkan diri dengan orang-orang Bapak Ibu. Ketika kita lihat Bapak Ibu tadi, baikkah kecantikan, ketampanan, ataukah kekayaan, apa segala macam, membuat semua orang Bapak Ibu membunuh dirinya sendiri Bapak Ibu. Karena memang sukacita mereka bersumber daripada dunia. Mereka tidak percaya pada Allah Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu riwayat-riwayat hidup mereka adalah orang-orang yang tidak punya agama, tetapi pada dasarnya enggak menganut agama itu dengan baik. Tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada Allah dalam hidupnya Bapak Ibu. Sehingga ketika beban atau masalah ada, dia nggak tahu mau ngapain Bapak Ibu. Selain daripada mencari apa yang menurut dunia itu baik Bapak Ibu. Makanya ketika beban hidupnya datang, dia bukan pergi datang ke kamar lalu berdoa Bapak Ibu. Tetapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Makanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen seperti kita Bapak Ibu, adalah benar ketika seakan-akan sukacita kita tercuri, kita kembali kepada pemilik sukacita itu Bapak Ibu, Kristus. Bapak Ibu, kita belajar psikologi juga di sekolah. Dikatakan begini Bapak Ibu dalam ilmunya, bahwa menangis itu membuang zat racun. Ada namanya, bahasa ilmiahnya saya nggak hafal Bapak Ibu. Itu membuang racun. Jadi adalah baik Bapak Ibu menangis. Memang ketika kita lagi bersedih atau kita lagi punya beban dalam hidup kita, it's okay. Kita harus terima diri kita lemah. Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa menangis Bapak Ibu. Menangis saja. Itu lahiriah manusianya, kita memang perlu untuk itu Bapak Ibu. Tetapi tetap percaya pada satu hal, bahwa di balik ini semua ada ketetapan Allah juga yang baik buat saya Bapak Ibu. Coba kita tarik Bapak Ibu garis ulurnya, benang merahnya kisah hidupnya Yusuf tadi Bapak Ibu. Coba kita lihatkan rantai kehidupan Yusuf, kita lihatkan pada akhirnya kebaikan. Tapi kita putus sampai setengahnya aja. Kita lihat dari setengahnya aja, aduh sepertinya Yusuf ini sudah ditetapkan Allah menjadi orang yang begini. Hidupnya seakan-akan tidak diberkati. Hidupnya menjadi orang yang paling menyedihkan. Kalau kita potong aja, kita seakan-akan menyalahkan Allah Bapak Ibu dalam hidup kita. Kita menyalahkan Allah, telah mereka rekakan yang jahat. Bukan manusia kata Yusuf, tapi Allah yang mereka rekakan yang jahat. Karena kita ambil Bapak Ibu potongan rantai tadi, kita nggak utuh tarik rantainya sampai kepada Allah. Dari diri kita sampai kepada Allah, kita tidak tarik. Bahwa semua yang Tuhan maksud, sekalipun Bapak Ibu dalam benang-benang rantai tadi itu Bapak Ibu terjalin. Mungkin yang ini merah, ini kuning, apa segala macam, musim-musim kehidupan Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya itu adalah kebaikan bagi manusia itu sendiri Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu beruntungnya kita sebagai orang percaya. Kita masih bisa percaya bahwa semua itu untuk kebaikan. Itulah bersyukurnya Bapak Ibu ketika kita percaya kepada Kristus. Ada kepuasan tersendiri dalam diri kita dalam Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara latar belakang. Karena katanya Bapak Ibu kalau kita mengenal, kita tahu orang itu dengan latar belakangnya, bisa kita mengenal orang itu. Bapak Ibu, saya lahir di keluarga yang tidak baik lah mungkin Bapak Ibu. Saya lahir di keluarga yang broken home. Saya lahir dengan status papa saya yang kalau katanya disantet orang begitu Bapak Ibu, yang bermasalah begitu. Apa segala macam. Jadi seakan-akan ya bagaimana keluarga yang seperti itu mau taat kepada Tuhan? Hanya mencari terus jalan keluar, mencari jalan keluar supaya semuanya baik-baik saja toh Bapak Ibu. Tapi ketika saya mulai mengerti, saya kan Kristen, ya kan ada Yesus gitu lah. Saya mencoba berdoa Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh.
Lalu ketika saya mengeluarkan air mata, seakan-akan semua kesusahan itu, seakan-akan semua beban itu ditarik gitu Bapak Ibu. Ya itulah Bapak Ibu keajaibannya dalam Kristus itu Bapak Ibu. Ada sukacita kita dalam Kristus Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang-orang percaya Bapak Ibu. Lalu kita lanjut Bapak Ibu, rahasianya Yusuf itu bisa dia bersukacita, dia itu bergaul dengan Allah Bapak Ibu. Ketika kita bergaul lah dengan orang Bapak Ibu, setidaknya kita bisa bercerita dengan orang itu. Ya 0,0001% gitu berkurang Bapak Ibu dalam diri kita. Ya ketika kita bergaul kan ada teman kita mungkin kata, semangat ya Bu, ada maksud Tuhan yang baik. Setidaknya ada menguatkan kita, itu menjadi sukacita. Apalagi Allah, itu manusia tadi Bapak Ibu. Ketika Allah yang menjadi teman pergaulan kita, saya rasa Bapak Ibu, Allah yang sukacita itu gak akan mungkin tidak memberikan sukacita kepada kita Bapak Ibu. Lalu satu Bapak Ibu, kunci sukacita itu adalah bersyukur Bapak Ibu. Saat kita bersyukur dalam hidup kita tentang apapun yang kita punya, ya mungkin gak kayak orang yang punya gitu Bapak Ibu, tapi setidaknya kita berkecukupan dalam hidup kita, seharusnya kita bersyukur Bapak Ibu. Itu penting Bapak Ibu. Karena mungkin Tuhan tahu, kadang kalau kita dikasih lebih kita tidak tahu Bapak Ibu memanfaatkannya. Atau ketika Tuhan kasih kita lebih, kita gak jadi seperti mungkin yang dikenal orang Bapak Ibu, yang ramah, baik dan dermawan. Saat Tuhan kasih lebih mungkin kekayaan pada kita, langsunglah Bapak Ibu kita pakai kacamata hitam berjalan, terus nengok orang, ya kayak gini Bapak Ibu, menghadap ke langit gitu, menantang Tuhan. Ya itu kadang-kadang juga mungkin jadi alasan ya Bapak Ibu, sendaguraunya begitulah kalau Tuhan mungkin kasih kekayaan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, semua yang kita punya atau apapun tuh yang ada dalam keadaan kita itu semua dalam pandangan Tuhan itu baik Bapak Ibu. Baik buat kita. Karena baik buat kita itu tuh Bapak Ibu, itu baik buat Tuhan. Tapi baik menurut pandangan kita, kalaulah saya seperti ini, kalau seperti belum tentu baik menurut pandangan Tuhan Bapak Ibu. Jadi syukur tadi Bapak Ibu. Baru hidup kudus Bapak Ibu. Karena hidup kudus Bapak Ibu ya nggak akan mungkin orang mencelah kita gitu Bapak Ibu. Kalau kita nggak hidup kudus Bapak Ibu, ya kita nggak akan bisa bersukacita. Satu, kita akan selalu merasa bersalah, merasakan ada orang ngejudge kita. Ya itu dia Bapak Ibu. Makanya kita harus juga hidup kudus. Memang nggak akan ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Tapi kita bisa sadar Bapak Ibu, langkah kita rem. Kalau dia menuju kepada kejatuhan kita rem. Atau seandainya pun kita terjeblos Bapak Ibu, ya Tuhan juga nggak katakan, oh mati kau. Bukan. Tapi Tuhan katakan bangkit dan kembali Bapak Ibu. Lalu Tuhan akan menghapuskannya. Dan kembali hidup dalam kekudusan. Baru fokus ke depan Bapak Ibu. Lalu kita lihat Bapak Ibu apa yang menjadi fokus kita ke depan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bersukacita dalam Lukas 10 ayat 20b Bapak Ibu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga Bapak Ibu. Itu sukacita terbesar kita Bapak Ibu. Bahwa nama kita itu tertulis dalam kitab kehidupannya. Anak domba ya, kalau kitab Wahyu menggambarkannya begitu Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang menjadi sumber sukacita kita yang pertama Bapak Ibu. Ini ceritanya waktu itu Bapak Ibu di Lukas ini ketika murid-murid ke-70 daripada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika mereka menjadi orang percaya, ya lalu mereka bisa mengusir setan gitulah Bapak Ibu, ada kuasa dalam dirinya gitu loh. Lalu ya anggaplah Bapak Ibu ketika kita mengikuti Yesus ada sesuatu yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya kan banyak orang bersaksi ketika saya hidup bersama Yesus, saya diberkati Tuhan Bapak Ibu gitu, kesaksian. Usaha saya diberkati Tuhan gitu Bapak Ibu. Ya itu memang sukacita Bapak Ibu, tambahan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau gini Bapak Ibu, bukan itu yang menjadi fokus kita. Bukan ketika kita ikut Tuhan, lalu ada Tuhan dalam hidup kita, lalu Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, lalu kita bersukacita karena sampai kita lupa sebenarnya yang Tuhan maksud. Yang pertama kali kau bersukacita itu bukan karena itu. Orang yang dekat dengan Tuhan, ya pasti akan mendapat berkat Tuhan, pasti akan dipelihara Tuhan. Tetapi yang pertama kali kau harus bersukacita adalah karena namamu itu terdaftar di sorga. Kalau Tuhan mau bilang kepada murid-muridnya yang ke-70 itu bukan bilang gini Bapak Ibu. Bukan karena kau ngusir setan kau bersukacita. Ya mungkin mereka bersukacita kan karena kayak kelihatan hebat gitu kan. Dalam nama Yesus hilang orang kesurupan langsung lepas gitu. Bersukacita seakan-akan begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang ya mungkin boleh, tapi jangan karena itu begitu Bapak Ibu. Landasan kita bersukacita itu pertama Bapak Ibu, karena nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Buktinya kita ada dalam rumah Tuhan Bapak Ibu. Karena kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kita mengenal Tuhan, itu dia Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kita akhiri kebenaran firman Tuhan dengan Mazmur 8 ayatnya yang ke-9 Bapak Ibu.
Dikatakan begini Bapak Ibu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Memposisikan Yesus ada di dalam hidupnya Bapak Ibu. Memposisikan Yesus itu ada di kanannya. Berarti dia menganggap memang Yesus itu ada di sekitar hidupnya, atau Yesus ada dalam dirinya Bapak Ibu. Itu yang menjadi landasan kita bersukacita. Jadi Bapak Ibu, kembali kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya bukan bersukacita karena kondisi kehidupan saya. Saya tidak selalu bersukacita ya karena hal-hal baik menurut pandangan manusia terjadi kepada saya. Tetapi saya bersukacita karena hikmat yang dimiliki Allah ada dalam diri saya. Saya bisa mengerti mungkin ini tidak baik sekarang, tapi ada maksud Tuhan baik ke depan. Mungkin orang menyalahpahami kita Bapak Ibu. Mungkin ada masalah dalam hidup kita yang mungkin kita nggak dapat selesaikan. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga apa segala macam. Seakan-akan iblis mencuri sukacita dalam rumah kita. Dia bawa keluar. Sehingga kita mau tersenyum pun nggak tahu caranya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita lihat Yesus Bapak Ibu, maka dengan sendirinya sukacita itu langsung turun Bapak Ibu dalam diri kita. Kita mengerti, saya percaya ini maksud Tuhan baik. Begitu Bapak Ibu. Karena Tuhan itu selalu merancangkan kebaikan kepada umat-umatnya Bapak Ibu. Karena Tuhan Allah yang kudus, dia tidak bisa Bapak Ibu merancangkan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan merancang kejahatan, maka Tuhan menipu dirinya sendiri. Jadi nggak bisa Tuhan menipu dirinya sendiri. Dia merancangkan kebaikan kepada setiap kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Mungkin boleh kita angkat satu pujian kepada Tuhan yang judul "Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus". Kadang dalam hidup kita ini Bapak Ibu, kita selalu mencari kedamaian dan mencoba mencari sukacita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini Bapak Ibu, dikatakan hanya aku dapat dalam Yesus Bapak Ibu. Sukacita-sukacita yang diberikan dunia Bapak Ibu itu hanya sementara. Anak-anak muda boleh berkata, ketika saya meminum alkohol saya lega, saya terbang dan segala macam Bapak Ibu. Tapi 1 jam saja, dan itu tidak berlangsung dengan lama Bapak Ibu. Tetapi ketika kita cari Kristus Bapak Ibu, maka sukacita itu akan menjadi kekekalan dalam diri kita Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian "Kala ku cari damai". Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Dengan sungguh dalam kami ini ujian dari awal. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku
pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan teduh katakan Bapak Ibu kami, aku cari damai, aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau jawaban dalam hidup kami. Ketika kami mencoba mencari damai, saat kami mencoba mencari sukacita di luar daripada Tuhan, sering sekali kami kecewa dengan sukacita itu, Bapak. Namun ketika kami mencoba mencari sukacita itu dari Yesus sendiri, Tuhan, kami menemui Bapak kedamaian, Tuhan. Kami menemui ketenangan, Tuhan. Engkau sumber sukacita, Tuhan. Engkau pemilik sukacita, Tuhan. Kami memohon Tuhan, meminta Tuhan, agar kiranya sukacita-Mu hadir dalam hidup kami. Sukacita-Mu Bapa yang baik boleh ada, Bapa yang baik, dalam keseharian kami. Biarlah damai daripada-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada malam ini, Tuhan. Kami sadar Bapa yang baik, kami tidak perlu mencari sukacita dari dunia. Kami tidak perlu capai Bapa yang baik melangkahkan kaki kami berkeliling-keliling mencari sukacita. Kami hanya perlu datang ke rumah-Mu, ke gereja-Mu Tuhan. Kepada Tuhan kami datang, sukacita langsung kami temui Bapa. Bapa yang baik, biarlah kebenaran firman-Mu pada malam ini boleh menguatkan kami, dan boleh Bapa yang baik menjadi pedoman dalam hidup kami. Engkaulah yang dimuliakan Bapa yang baik. Kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang melayani, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Caleb Sibarani. Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk persembahan malam hari ini ya, Bu Rapuah ini tidak datang. Nanti bisa dilayani ya Bu Kasno ya. Bu Kasno bisa melayani persembahan kita pada malam hari ini.
kita akan nyanyikan yaitu pujian tadi, Bila Roh Allah ada di dalamku. Mari dengan sukacita dan dengan tulus hati kita bawa persembahan kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Menari, ku kan menari, kan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Amin. Nanti kepada Ibu Jaka kami serahkan untuk berdoa persembahan kita. Yesus, terima kasih. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih pada saat ini kami Yesus, Yesus. buat persembahan di tempat ini. Terima kasih. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya, Terima haleluya. kasih Tuhan, kiranya doa kami dalam nama Di Tuhan. dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membacakan pengumuman kita untuk malam hari ini. Ya, petugas pelayanan pada Jumat yang akan datang, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem, puji-pujian oleh Bapak Daniel, persembahan Ibu Rudi, keyboard Saudara Patricia, dan pengumuman Bapak Daniel, ya. Dan ibadah hari Minggu di Dharma Harapan pada sore hari akan dilayani oleh Pendeta Rian Waruwu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ya, bapaknya yang datang Pak Koreus, ya, Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, pada tanggal 11 Desember nanti kita akan merayakan Natal, ya. Untuk itu kita yang ada di tempat ini, ya, akan mengadakan latihan paduan suara, ya, akan diadakan mulai November, ya, diadakan pada setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga, lalu dilanjutkan pada setiap hari Minggu sore di tempat ini, ya. Untuk itu saya mengharap kesatuan hati dari kita semua untuk mempersembahkan pujian ini kepada Tuhan Yesus, ya. Marilah kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita nyanyikan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah iman kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang memberikan damai sejahtera, sukacita kepada kami. Bukan sukacita yang nampak pada permukaan kami, tetapi di dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha
ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Haleluya. Ya Tuhan, di akhir dari ibadah kami pada malam hari ini, firman-Mu memberkati kami, sehingga firman-Mu itulah yang membuahkan iman dan sukacita di dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan sukacita yang berakar dari roh damai sejahtera yang dicurahkan dalam hati kami. Biarlah ya Tuhan, inilah yang memerintah hidup kami, sehingga seluruh hidup kami yang nampak adalah sukacita dari Tuhan sendiri. Betapapun beratnya pikulan beban hidup kami yang harus kami hadapi, namun kami yakin dan percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamahlah Tuhan pada malam hari ini. Hanya pada Engkau kami mohon belas kasihan, dan hanya pada Engkau yang penuh kuasa kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit, yang tak berdaya, Tuhan lawan. Dan kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, Tuhan Yesus Kau berkati. Yang berdagang berikan pelanggan-pelanggan yang baik, yang berwira swasta demikian pun Tuhan juga berkati. Yang bekerja pada orang lain Tuhan juga berkati. Dan dalam segala hal kami rindu hidup kami diberkati untuk memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk tempat ini, biar Tuhan juga berkati menjadi rumah doa. Orang yang mencari Tuhan menemukan Tuhan di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa Tuhan, tambahkan jiwa bapak-bapak, jiwa-jiwa kaum muda, jiwa anak-anak sekolah minggu, kaum ibu-ibu, Tuhan tambahkan di tempat ini. Kami percaya tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan, kalau itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, sehingga melalui berkat Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan beserta kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berkemah di tengah-tengah umat-Nya, bahkan yang tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita dan boleh berjumpa kembali pada Jumat yang akan datang. Tuhan berkati. Pelita bagi kaki